Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang malaikat. Kita pertama dulu belajar malaikat, kemudian kita belajar tentang setan, iblis, dan kemudian kita belajar tentang manusia. Jadi berdasarkan urut-urutannya ya. Malaikat diciptakan terlebih dahulu, kemudian iblis jatuh, malaikat jatuh dan menjadi iblis, lalu kemudian manusia diciptakan. Nah, setelah itu baru kita membahas tentang Alkitab, lalu bahasan-bahasan yang lain. Oke, kita mulai saja langsung dengan malaikat. Kalau kita bicara tentang malaikat, maka kita akan bertemu dengan satu sosok makhluk surgawi yang diciptakan oleh Allah. Malaikat di dalam Alkitab, dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai malak, dan dalam bahasa Yunaninya disebut sebagai angelos. Nah, kalau kita lihat malaikat ini menurut etimologi dan pengertiannya, kita dapat melihat ada 3 ya, pengertian menurut etimologinya. Malaikat ini adalah utusan atau pesuruh Allah. Jadi ini berdasarkan pengertian dari kata malak dan angelos ini ya, dalam bahasa Ibrani dan Yunani. Jadi malaikat ini adalah utusan atau pesuruh Allah. Nah, para pesuruh ini mengenal Allah muka dengan muka. Karena itu mempunyai kelebihan daripada manusia. Jadi nanti kita akan melihat berbagai kelebihan dari malaikat kalau dibandingkan dengan manusia. Pada dasarnya atau pada mulanya diciptakan oleh Allah dan ditempatkan bersama-sama dengan Allah di tempat kediaman Allah. Oke, bagi kita tempat kediaman Allah itu kita kenal atau disebut dengan surga. Tetapi dalam istilah dari Allah itu sendiri mungkin jauh lebih sempurna daripada surga itu sendiri. Mengenai nama dari surga itu sebagai tempat kediaman Allah bisa bermacam-macam. Ada yang menyebutnya paradise, ya. Ada menyebutnya heaven, kita menyebutnya sebagai surga. Dan mungkin dalam bahasa Allah ada bahasanya tersendiri tentang tempat kediaman Allah itu yang kita tidak tahu. Itu berarti bahwa malaikat ini mengenal Allah itu bukan sekedar mengenal sifatnya, mengenal pribadinya, tetapi eksistensi Allah, malaikat itu kenal. Kenapa? Kenapa malaikat dapat mengenal eksistensi Allah secara fisik? Maksud saya secara fisik itu bukan seperti manusia gini ya, secara fisik dalam konteks Allah. Karena malaikat itu diciptakan sebagai makhluk roh, dan Allah itu juga adalah roh. Sehingga di sini kita lihat bahwa mereka betul-betul mengenal Allah itu muka dengan muka. Nah, begitu juga halnya para malaikat ini dilukiskan sebagai pembawa-pembawa pesan dari Allah untuk manusia, dan secara khusus untuk bapak-bapak leluhur. Dan sesuatu yang menarik adalah bahwa apakah malaikat ini diutus oleh Allah sebagai pembawa pesan itu hanya untuk leluhur-leluhur bangsa Israel dan juga bangsa Israel,
apakah tidak ada bangsa-bangsa lain yang juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan malaikat? Ya, misalnya saja bangsa lain yang ada di luar Israel, bangsa Kanaan, ya, bangsa Syria, Media, Parsia, yaitu yang di dekat Asia ya. Nah, ada juga bangsa-bangsa lain yang sudah bertumbuh dan berkembang bersamaan dengan bertumbuhnya bangsa Israel di Eropa, di Cina, ya. Mungkin juga di Indonesia sudah ada manusia. Nah, pertanyaannya, apakah malaikat juga ditugaskan Allah membawa pesan-pesan Allah kepada orang-orang yang bukan Israel? Nah, ini kita tidak tahu. Tetapi bagi konteks kita, dalam konteks kita, dalam konteks kekristenan, bahwa para malaikat ini, dia membawa pesan dari Allah kepada bapak-bapak leluhur Israel, kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah, kepada para nabi, ya, dan juga kepada masyarakat Israel juga. Satu ketika ada orang datang kepada saya, dia mendiskusikan seseorang yang punya karunia untuk bisa melihat roh-roh setan. Jadi orang ini punya karunia bisa melihat hantu dalam berbagai bentuk dan berbagai jenis. Dia bisa lihat bahwa ada setan itu di belakang seseorang. Dia bisa lihat setan itu ada di dalam rumah seseorang, di pojokan sana. Dia bisa lihat ada setan. Nah, saya katakan kepada orang itu bahwa kemampuan melihat setan itu bukan karunia rohani. Tapi bagi orang-orang tertentu itu dianggap karunia rohani. Bahkan orang-orang yang dalam tanda petik ya punya karunia rohani, walaupun itu salah, melihat setan itu biasanya diminta pelayanan pengusiran setan di rumah-rumah tertentu. Ya, kalau ada seseorang baru beli rumah, dipanggil orang ini, disuruh lihat di rumah yang baru dibeli itu ada setannya apa enggak. Kalau ada ya sekalian diusir gitu ya. Nanti setelah diusir, pelayanan pengusiran gitu, nanti ditanya lagi, setannya sudah ada apa belum? Masih ada apa belum? Atau sudah pergi setannya? Oh, setannya sudah pergi ya gitu. Bahkan orang-orang tersebut seringkali diminta untuk pelayanan pelepasan kuasa kegelapan. Jadi orang-orang yang dirasuk setan itu dilayani dan dilepaskan gitu. Nah, lalu pertanyaan saya begini, saya tidak mau terlalu banyak berdebat dengan kamu, saya katakan begitu. Ya, itu urusan kamu percaya bahwa itu karunia dari Tuhan, bagi saya tidak ya. Untuk menilai bahwa orang yang melihat setan itu betul-betul karunia dari Tuhan atau tidak dengan dua cara, yaitu dengan meminta pertolongan Tuhan untuk mengklarifikasi. Jadi kita doa puasa, minta Tuhan klarifikasi, apakah ini kemampuan ini dari Tuhan atau tidak. Kemudian yang kedua, yaitu melihat apa kata Alkitab. Ya, Alkitab mencatat enggak bahwa melihat setan itu sebagai karunia. Dan yang ketiga, yang berkaitan dengan malaikat. Apakah orang yang bisa melihat setan juga bisa melihat malaikat? Karena setan itu juga makhluk roh. Malaikat itu juga makhluk roh. Jadi, secara logis atau dalam berpikir logika, orang yang mampu melihat setan harusnya mampu melihat malaikat dan mampu melihat Tuhan.
Karena kan malaikat itu dapat melihat dan mengenal Allah muka dengan muka. Ya. Coba ini perhatikan ya argumentasi saya. Orang yang melihat setan tetapi tidak mampu melihat malaikat, apalagi melihat Tuhan secara fisik dalam mata rohaninya, atau mereka sebut dengan sebutan mata batin. Ya, dalam mata batinnya dia bisa melihat malaikat, bisa melihat Tuhan. Kenapa harus bisa melihat Tuhan? Pak, bukannya kan oke, kalau malaikat mungkin ada di sekitar kita, Pak. Tapi kalau Tuhan kan ada di surga. Bapak ini aneh-aneh saja. Ya, melebih-lebihkan pertanyaan sehingga menyudutkan orang yang mempunyai kemampuan melihat setan. Begini maksud saya. Kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang omnipresent. Apa itu omnipresent? Ya, Allah itu maha hadir. Dia bisa hadir di mana saja. Di dalam hati kita, di pikiran kita, di luar tubuh kita, di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, Allah bisa hadir. Nah, kehadiran Allah itu bisa saja terdeteksi kalau ada orang memiliki kemampuan melihat roh. Jadi kalau ada orang memiliki kemampuan melihat roh setan, harusnya orang itu juga memiliki kemampuan melihat roh malaikat. Dan juga bisa memiliki kemampuan melihat Allah yang maha hadir, yang ada di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita, entah ada di mana. Tapi ternyata setelah saya bertanya begitu, teman ini dia katakan apa? Orang itu tidak memiliki kemampuan melihat malaikat, Pak. Hanya melihat setan. Nah, setelah jawaban itu selalu saya katakan bahwa kemampuan orang itu melihat setan itu bukan kelebihan, tetapi itu kesalahan, itu kelemahan. Justru kalau ada orang-orang Kristen yang mampu melihat setan, harusnya didoakan. Ya, harus dilepaskan. Bukannya malah dikasih pelayanan. Ya, hati-hati di situ. Ya, ini berkaitan dengan malaikat ini sebagai makhluk roh yang mengenal Allah muka dengan muka. Dia membawa pesan dari Allah kepada bapa leluhur, kepada bangsa Israel. Tetapi yang entah bagaimana kemudian tugas ini semakin lama semakin kendur, semakin hilang seiring dengan berjalannya waktu dan zaman. Di zaman modern ini kita nggak pernah dengar orang kesaksian didatangi malaikat terus mendapatkan pesan dari Allah. Saya sendiri pun di dalam pengalaman saya sebagai orang Kristen dan melayani Tuhan sampai umur sekian, saya nggak pernah mendengarkan orang itu punya pengalaman didatangi malaikat seperti ketika malaikat itu datang kepada Maria atau kepada Yusuf. Nah, by the way, sekalipun demikian, Alkitab mencatat bahwa para malaikat adalah utusan-utusan atau pesuruh-pesuruh Allah yang membawa pesan-pesan dari Allah. Nah, di dalam literatur kemudian, para malaikat ini juga dianggap sebagai makhluk supranatural yang diatur di hadapan Allah dalam suatu hierarki. Jadi inilah yang disebut dengan pengertian etimologi. Dia adalah utusan pesuruh Allah, dia juga adalah pembawa pesan, dan di dalam seorang malaikat, di dalam kehidupan para malaikat, itu juga ada hierarki, ya, ada jenjang. Itu berarti bahwa ada malaikat dengan jenjang yang tinggi, dan ada malaikat dengan jenjang atau jabatan yang rendah. Walaupun mereka ada yang tinggi dan rendah, mereka tetap adalah pesuruh Allah. Karena itu malaikat
memiliki tugas dan tanggung jawab dan bertanggung jawab kepada Allah. Nah, sebagai makhluk rohani, malaikat yang baik itu memuliakan Allah, melaksanakan kehendaknya, ya, melihat wajahnya, takluk kepada Kristus, dan lebih unggul daripada manusia, dan mereka tinggal di sorga. Ya, ini hanya sekilas pemberitahuan tentang siapa malaikat itu, ya. Jadi malaikat ini memuliakan Allah, melaksanakan kehendak Allah, melihat wajah Allah, dan mereka ini taat dan takluk kepada Kristus. Dan mereka memang lebih unggul dari manusia dan tinggal di surga. Ya. Nah, nanti untuk ayat-ayatnya ada penjelasan di bawah lagi. Nanti kita akan melihat ayat-ayat Alkitab yang memberikan keterangan semua ini. Dan malaikat ini juga tidak menikah. Malaikat tidak dapat mati. Malaikat tidak boleh disembah. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa malaikat itu tidak menikah. Itu berarti bahwa jangan berpikir bahwa malaikat itu ada jenis kelaminnya. Ada malaikat laki, ada malaikat perempuan. Lalu nanti ada menikah, terus punya anak malaikat. Jadi ada malaikat kecil, malaikat remaja, malaikat tua, malaikat manula. Nggak ada, ya. Nggak ada. Nah, bagaimana? Apakah malaikat berkembang biak? Karena malaikat tidak menikah, tentu dalam konteks berkembang biak seperti manusia, jawabannya tidak. Tetapi apakah suatu makhluk itu harus menikah baru bisa berkembang biak? Tentu saja tidak. Walaupun tidak menikah, sesosok makhluk bisa mereproduksi dirinya. Contohnya apa? Contohnya sel tunggal. Sel tunggal itu tidak menikah. Ya apa ya? Sel tunggal tidak menikah, tapi sel tunggal itu bisa membelah diri. Manusia itu terdiri dari manusia pada mulanya adalah sel tunggal. Yang kemudian sel tunggal tadi membelah diri. Ya, membelah diri. Memang ada yang disebut dengan sel telur dan sel sperma. Oke, kita anggap bahwa manusia itu terdiri dari dua jenis yang berbeda. Tetapi kalau sudah bicara sel tunggalnya tidak menikah, ya kan? Sel tunggal tidak menikah. Nah, sel tunggal ini membelah diri, lalu terciptalah manusia. Mungkin ada contoh yang lain, ya. Contoh yang lain misalnya cacing. Cacing itu dia bisa bereproduksi tanpa harus menemukan cacing laki-laki atau cacing perempuan. Jadi dia bisa bereproduksi dari dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa dari ciptaan Tuhan yang lain, ada bukti bahwa makhluk yang diciptakan oleh Allah itu tidak harus kawin baru punya keturunan. Ya, mereka bisa memperbanyak diri tanpa harus melahirkan, tanpa harus menikah, tanpa harus punya jenis kelamin. Seperti contohnya ubur-ubur itu tidak menikah, ya, tapi dia bisa menciptakan ubur-ubur baru dari dirinya sendiri. Tumbuhan
Dia bisa mengeluarkan tunas dari dirinya sendiri tanpa harus menikah, tumbuhan laki dan tumbuhan perempuan. Pernah lihat tumbuhan laki menikah dengan tumbuhan perempuan gitu? Nggak ada ya. Lalu mereka berhubungan badan gitu ya, berhubungan seks, lalu kemudian muncul anak tumbuhan gitu. Nggak. Jadi mereka adalah makhluk tersendiri yang bisa memperbanyak diri. Nah, jadi pertanyaannya, malaikat tidak menikah? Ya, betul, malaikat tidak menikah. Tetapi apakah malaikat tidak bisa bertambah jumlahnya? Bisa. Bisa. Bagaimana caranya? Yaitu caranya itu harus tanya Allah ya. Saya enggak tahu. Jangan tanya saya. Tetapi apakah malaikat walaupun tidak menikah bisa bertambah jumlahnya? Bisa saja. Kalau Allah mengaturnya demikian. Bagaimana caranya? Ya nantilah. Sabar. Nanti kalau kita di surga, ya nanti kemudian kita bisa lihat langsung ya. Bagaimana malaikat itu bertambah banyak. Bertambah banyaknya. Ya. Apakah malaikat itu seperti tumbuhan, seperti ubur-ubur? Ya, bisa saja. Ataukah malaikat itu tidak bisa bereproduksi seperti makhluk lain yang diciptakan Tuhan? Lalu bagaimana malaikat itu bisa bertambah banyak? Ya, Tuhan menciptakan terus malaikat itu. Mungkin ya, mungkin ada pabrik malaikat. Ya, saya tidak tahu. Apakah dalam kurun waktu misalnya setiap 1 juta tahun Tuhan menciptakan sejumlah malaikat, nanti ada 1 juta tahun kemudian diciptakan malaikat versi yang ketiga, ya. Lalu 1 juta tahun kemudian diciptakan lagi malaikat versi yang keempat. Mungkin dulu malaikat tidak ada sayap, nah kemudian sekarang malaikat itu diciptakan pakai sayap. Ya, apakah caranya bertambah seperti itu? Saya juga tidak tahu. Ya, bisakah seperti itu? Bisa saja. Bisakah seperti tumbuhan? Bisa saja. Bisakah seperti ubur-ubur? Bisa saja. Allah kita dahsyat kok. Ya, jadi ini berkaitan dengan malaikat yang tidak menikah. Kemudian malaikat itu juga tidak dapat mati. Apakah maksudnya tidak dapat mati ini? Bukan berarti bahwa memang tidak bisa mati. Bisa mati. Malaikat bisa mati? Bisa. Siapa bilang tidak bisa? Kalau Tuhan yang mematikan. Gitu. Tapi kalau dari dirinya sendiri tidak bisa. Ngerti ya? Kalau Tuhan yang melakukan, malaikat bisa mati. Tapi kalau dari dirinya sendiri, dia tidak bisa mati. Ya, tidak ada malaikat yang kena flu, tidak ada. Tidak ada malaikat yang kena sakit kanker, nggak ada. Nggak ada. Yang kena stroke Pak, nggak ada. Nggak ada. Ya, malaikat tidak akan bisa mati oleh karena sakit. Malaikat tidak pernah sakit. Ya. Nah, berkenaan dengan malaikat yang tidak dapat mati ini, ya, bahwa malaikat yang tidak dapat mati itu kemudian berubah menjadi setan. Ya, sebagian malaikat itu dia berubah menjadi setan. Itu berarti bahwa setan itu juga tidak dapat mati. Pertanyaan saya, setan bisa mati enggak? Oh, setan bisa. Bisa ya. Nggak bisa mati sendiri Pak. Di mana matinya? Oke. Nah, malaikat ini ketika mereka memberontak terhadap Tuhan, mereka kemudian berubah statusnya. Tidak lagi menjadi malaikat, tetapi menjadi iblis. Menjadi setan. Nah, tetapi eksistensinya
setan itu eksistensinya masih seperti malaikat. Statusnya saja yang kemudian dia menjadi setan. Jadi kalau saya sebut setan itu adalah malaikat jahat. Malaikat jahat. Eksistensinya tetap malaikat. Gitu. Itu berarti bahwa setan juga tidak menikah. Dan juga tidak ada anak setan, tidak ada, ya. Tuyul nggak ada. Itu kalau misalnya tuyul itu merupakan anaknya setan, itu salah sekali ya. Nah, yang menarik adalah bahwa ternyata setan tidak dapat mati juga. Dan itu berarti bahwa sejak dari Adam dan Hawa, setan itu tidak mati-mati. Dan kalau setan ini adalah makhluk yang jahat, maka dia juga memiliki kemampuan dapat melengkapi dirinya dengan ilmu pengetahuan. Artinya apa? Setan ini juga belajar. Jadi mulai dari Adam dan Hawa sampai di zaman kita, setan itu terus belajar bagaimana mengasah dirinya semakin pandai dalam menggoda manusia, mencobai manusia. Jadi kalau setan itu umurnya sampai selama ini dan ada di zaman kita sekarang, itu berarti pengalaman setan itu sudah ribuan tahun. Ya, dia belajar itu sudah ribuan tahun. Nah, kita mengikut Tuhan itu hanya berapa belas tahun. Ya, bagaimana kita memiliki kekuatan menghadapi setan yang memiliki pengalaman hidup sebagai pencoba itu ribuan tahun. Kita hanya hidup belasan tahun, baru hidup belasan tahun. Jadi kalau kita melakukan peperangan dengan setan, ya coba dihitung aja kemampuan dan kekuatan kita, lalu kita nilai siapa yang menang. Nah, jadi kalau misalnya saudara menyanyi, ya, ku kalahkan musuh dan melompat tembok, haleluya, haleluya, misalnya itu. Terus kemudian kita nyanyi juga apa? Kalahkan iblis dan kita injak-injak dia. Gimana lagunya itu ya? Ya, kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Wah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, betul enggak kita yang membuat iblis gemetar? Atau iblis yang membuat kita gemetar? Kita yang membuat iblis gemetar, Pak. Iya. Nah, jadi malaikat ini dia tidak dapat mati, ya. Dan malaikat ini juga tidak boleh disembah, sekalipun dia adalah makhluk yang seolah-olah memiliki kemampuan hebat. Nanti kita lihat apa kemampuannya. Malaikat ini memiliki kemampuan jauh daripada manusia, ya, dalam konteks manusia yang sudah berdosa. Nah, menjadi pertanyaan adalah bahwa jika manusia itu tidak berdosa, manakah yang lebih kuat? Malaikat atau manusia? Nah, ini susah jawabannya ya. Tapi kalau setelah manusia jatuh dalam dosa, ya malaikat memiliki keunggulan yang jauh di atas manusia. Sekalipun demikian bahwa malaikat ini juga tidak boleh disembah. Nah, mereka dapat tampil dalam bentuk manusia, umumnya sebagai orang muda tanpa sayap. Nah, ini kembali lagi ya, malaikat itu, apakah malaikat itu bersayap atau tidak? Nah, ini kalau pertanyaan itu harusnya kalian bisa jawab ya. Malaikat itu sebenarnya bersayap atau tidak? Kalau kita memperhatikan apa kata Alkitab, sebagian besar malaikat yang muncul dan bertemu dengan manusia itu kebanyakan tidak memiliki sayap. Kapan malaikat itu nampak sebagai sayap, memiliki sayap, itu terjadi pada waktu seseorang mendapatkan penglihatan. Jadi penglihatannya itu malaikat itu mempunyai sayap.
penglihatan. Tapi ketika penampakan, perhatikan antara penglihatan dengan penampakan itu beda ya. Kalau di dalam penampakan, malaikat itu selalu menampakkan diri secara fisik tanpa sayap. Gitu. Nah, kalau malaikat itu mempunyai sayap, pertanyaan saya, untuk apa sayap itu? Begitu kan? Kalau kita sebagai manusia berpikir bahwa sebuah atau sesosok makhluk, ya entah itu binatang ataukah makhluk lain, kalau mereka mempunyai sayap, pasti digunakan untuk terbang. Ya Pak ya? Pasti digunakan untuk terbang. Sekarang pertanyaan saya, apakah malaikat itu perlu sayap untuk terbang? Tidak perlu. Tidak perlu. Tidak perlu, Pak. Karena tanpa sayap pun malaikat sudah terbang. Ya. Jadi bagi saya bahwa eksistensi malaikat itu tidak memiliki sayap. Karena memang mereka tidak membutuhkan sayap untuk terbang. Dan selalu malaikat itu menampakkan diri kepada manusia yang kita lihat dan kita temui di dalam Alkitab itu sebagai manusia yang tanpa sayap. Gitu ya. Lalu Pak, bagaimana dengan ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan bahwa malaikat itu memiliki sayap, Pak? Ya itu tadi ya, biasanya ayat-ayat tersebut nampak sebagai ayat-ayat nubuatan atau ayat-ayat penglihatan. Nah, kalau ayat-ayat penglihatan itu kan unreal. Begitu juga ayat-ayat nubuatan, unreal. Tapi kalau dia datang, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diajak berkelahi, seperti ketika Yakub berkelahi dengan malaikat di tepi sungai Yabok, itu bentuknya manusia. Ya, ketika malaikat itu menampakkan diri kepada Yosua, dia berdiri sebagai panglima perang. Ketika dua malaikat itu datang kepada keluarga Lot, mereka juga sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Ketika malaikat itu mendatangi Abraham menjadi tamu bagi Abraham, dia juga mendatangi Abraham sebagai manusia. Ya. Ketika malaikat itu datang kepada Yusuf, Maria, mereka datang sebagai manusia, tidak memakai sayap. Oke. Kemudian yang berikutnya bahwa Alkitab berbicara tentang rombongan malaikat baik yang sangat banyak. Jadi jumlah malaikat ini sangat banyak. Ya. Nah, bagaimana jumlahnya ini terjadi? Yaitu yang tadi kita sudah bahas. Ada kemungkinannya bahwa malaikat ini secara rutin, ya, secara berkala ditambahkan oleh Allah. Ya, entah berkalanya itu per 100 tahun atau per hari ditambahkan jumlahnya, saya nggak tahu. Ya, seperti sebuah pabrik yang terus menambah jumlah produksinya. Ya, pabrik itu tidak akan berhenti kan? Dia selalu memproduksi. Artinya jumlahnya akan terus bertambah. Ya, misalnya pabrik sepeda motor, dia akan terus memproduksi dan jumlah sepeda motor itu akan terus bertambah. Nah, apakah malaikat itu dalam konsep pertambahan jumlah penduduknya itu seperti itu? Ataukah mereka tetap tidak menikah, tetapi mereka juga bisa mereproduksi dirinya seperti yang terjadi pada ubur-ubur atau binatang atau tumbuhan?
Kita tidak tahu, tetapi jumlahnya sangat banyak. Nah, kemudian malaikat itu juga punya nama ya, saudara. Malaikat itu ada namanya, yaitu misalnya saja yang kita temukan di dalam Alkitab yang sangat terkenal adalah Mikael dan Gabriel. Itu berarti bahwa malaikat-malaikat yang lain itu juga punya nama. Punya nama. Ya, jadi jangan berpikir malaikat tidak ada namanya ya, ada. Cuman kita nggak tahu aja namanya siapa. Ya, nanti kalau kalian dijumpai oleh malaikat, jangan lupa bertanya nama. Jangan lupa bertanya nama ya. Kenalan dulu Pak. Ya. Nah, pernah satu kali saya iseng-iseng bertanya. Saya juga pernah menitipkan pertanyaan ini ke anak saya untuk ditanyakan kepada pembimbingnya yang membimbing dia untuk persiapan baptisan. Ini mengenai nama ya, mengenai nama. Saya titip gini. Saya titip gini sama anak saya, "Dek, tolong ya, kamu tanyakan sama pembimbing rohanimu, namanya Tuhan Yesus Kristus sebelum di surga itu siapa?" Nggak pernah berpikir ya? Nggak pernah berpikir ya? Iya. Nanti coba kamu tanya-tanya. Tuhan Yesus, nama Yesus itu diberikan pada waktu dia lahir di bumi untuk dikenal manusia. Tapi pertanyaannya, sebelum Tuhan Yesus lahir, di dalam masa pre-eksistensi Yesus, namanya siapa? Nama surgawinya. Ya, jadi malaikat ini dia punya nama ya. Bayangkan kalau malaikat itu jumlahnya 1 triliun. Betapa banyaknya nama malaikat itu. Ya, malaikat manusia yang ada di bumi ini itu hampir 7 miliar. 7 miliar. 1 triliun itu 1000 miliar. 1 triliun itu 1000 miliar. Nah, sekarang kalau jumlah malaikat itu 1 triliun, betapa banyaknya nama. Apakah ada nama malaikat yang sama? Waduh, nggak tahu ya. Tapi kalau nama Ronald itu banyak sekali. Ya, banyak orang yang namanya Ronald. Ya, banyak orang yang namanya Stephen. Wah, banyak. Nah, Stephen, nah kan namanya Stephen Renaldi. Iya toh? Renaldi itu, ya, Renaldi itu Ronald. Iya. Iya, jadi Ronald itu ada sinonimnya ya. Nama Ronald itu sinonimnya adalah Roni, Ronald, Roni, Reginald, Renaldi. Ya, jadi kalau artinya itu sama ya, Renaldi, Reginald, Roni, Ronald. Makanya saya kalau di YouTube atau di sosial media saya pakai Roni, karena Roni itu ya Ronald. Saya juga bisa pakai Renaldi, karena Renaldi itu ya Ronald. Iya Pak, kembar Pak. Iya, jadi nama itu banyak sekali ya. Nah, apakah malaikat itu juga ada yang namanya sama? Waduh, kita tidak tahu ya. Nanti bisa kita tanyakan para malaikat pada waktu ketemu dengan mereka di surga. Ya, apakah mereka ada namanya yang kembar-kembar gitu ya? Tapi saya yakin sebanyak apapun mereka pasti punya nama yang berbeda. Dan itulah keajaiban Allah. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan Stephen. Setelah Stephen ini, Pak, ya. Kan malaikat dan manusia itu kan sama-sama diciptakan Tuhan kan Pak? Iya. Nah, apakah ketika manusia sudah meninggal dan
ditarik Tuhan ke surga, apakah manusia bisa menjadi malaikat juga, Pak? Oke. Maksudnya pada saat kita sudah meninggal ditarik ke surga, apakah manusia bisa menjadi malaikat lagi di atas surga, Pak? Gitu, Pak. Itu pertanyaan apa? Simpel, Pak. Oke. Jadi ini saya tulis ya pertanyaannya di sini. Baik, Pak. Apakah manusia bisa menjadi malaikat, Ya, Pak. setelah di surga? Setelah dipanggil Tuhan Oke. ke surga. Ya. Ya, ini pertanyaannya. Oke, kita tarik di sini pertanyaannya. Nah, sekarang kita coba lihat Alkitab. Kita lihat Alkitab yang memberikan keterangan seperti apa manusia itu setelah nanti dia di sorga. Oke, saya cari dulu ayatnya ya. Karena ada 220 ayat di Alkitab yang menyebutkan kata malaikat. Matius 22 ayat 30. Ya. Matius 22 ayat 30. Di situ dikatakan, saya bawa dia ke sini aja ya supaya langsung bisa lihat di papan tulis. Baik, Pak. Nah, ini Matius 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, jadi inilah ayat yang menunjukkan bahwa malaikat itu tidak menikah. Jadi kalau di sini saya tambahkan terdapat di dalam Matius 22 ayat 30. Malaikat tidak menikah. Ya, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin, tidak dikawinkan, dan itulah kehidupan malaikat di sorga, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Itu berarti bahwa manusia juga dalam kebangkitannya dia akan hidup seperti malaikat. Nah, kata hidup seperti malaikat, apakah berubah bentuk menjadi malaikat ataukah 11-12 dengan malaikat? Tetapi kalau kita lihat dalam konteks kebangkitan kita, ya bahwa kita dibangkitkan itu dalam bentuk roh. Nah, roh ini dia sama hakikatnya dengan malaikat. Jadi kalau disebutkan apa ciri-ciri roh manusia, akan menjadi sama dengan ciri-ciri roh malaikat. Ya. Dan roh manusia itu tidak perlu sayap gitu ya. Tidak perlu sayap. Untuk pergi ke surga, kita harus terbang. Ya, Pak ya. Kalau kita ke surga, manusia itu perlu terbang enggak? Dalam bahasa manusia. Perlu. Kita perlu terbang. Kenapa? Karena bagi kita, bagi pemahaman kita, surga itu kan di atas. Iya, Pak, di atas. Surga di atas. Maka untuk pergi dari tempat yang di bawah menuju ke atas harus terbang. Ya, oke. Tuhan Yesus bangkit itu, Pak. Ya. Ke surga. Ya, betul. Jadi kita lihat di sini bahwa apakah hakikat eksistensi kita adalah malaikat? Mungkin tidak. Tetapi kita mirip malaikat. Mirip malaikat. Dan apa yang kita kerjakan mungkin menjadi sama seperti apa yang malaikat kerjakan di surga. Dan itu kita mungkin menjadi bagian dari kelompok malaikat. Misalnya ada malaikat yang bagian memuji-muji Tuhan, maka kita masuk dalam kelompok itu. Ya, ada malaikat yang ditugaskan Allah keluar surga untuk pergi ke tata surya yang lain.
Bisa saja kita ikut rombongan malaikat pergi ke salah satu tata surya di alam semesta ini, yang mungkin di sana ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah yang membutuhkan kehadiran kita dan kehadiran malaikat. Bisa saja seperti itu. Ya, jadi itu jawabannya ya, Stephen, bahwa kita hidup seperti malaikat di surga. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, silakan Indra. Soal malaikat itu Pak ini. Yang mau kutanyakan itu Pak, yang lebih dulu berada di bumi itu malaikat atau manusia? Lucifer itu. Maksudnya malaikat ini malaikat baik atau malaikat jahat? Nah, malaikat yang jahat dibuang ke bumi kan, malaikat jahat. Terus yang jadi pertanyaan, yang lebih dulu di bumi itu siapa? Oke. Nah, kalau kita lihat dalam penciptaan, ya, kita lihat dalam kronologi penciptaan, maka yang hadir dulu adalah manusia. Ya, manusia itu sudah ada kehadirannya di pasal 1 dan pasal 2. Dan setan dia baru hadir di pasal 3. Nah, berdasarkan kronologi kitab Kejadian, maka setan bisa dikatakan hadir setelah manusia. Ya. Tetapi apakah setan itu sudah hadir sebelum manusia? Dan dia hadir lebih dulu sebelum penciptaan berarti. Ya, dia hadir dulu sebelum penciptaan. Kalau dia hadir lebih dulu sebelum penciptaan, maka harusnya Alkitab sudah mencatat itu. Ya, kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 1, Roh Allah melayang-layang di cakrawala dan bertemu dengan roh setan. Harusnya gitu. Kalau roh setan itu sudah ada, ya, sudah ada di bumi sebelum diciptakannya segala sesuatu. Jadi kan yang terlebih dulu kan adalah Roh Allah yang melayang-layang di cakrawala, di atas cakrawala. Nah, harusnya ketika Roh Allah melayang-layang, Allah bertemu dengan malaikat jahat. Lalu dia mengatakan, "Hei malaikat jahat, ngapain kamu di sini?" "Aduh, pengangguran Tuhan." "Kok pengangguran?" "Iya, ndak ada orang yang kugoda." "Oh, sebentar, gampang. Sebentar lagi saya ciptakan manusia." "Wah, itu kesempatan baik. Saya akan goda dia." Kan nggak ada itu. Di Alkitab nggak ada ditulis kayak gitu. Itu hanya perkataan saya aja. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kemudian itu dapat dikatakan bahwa setan itu jatuh setelah manusia diciptakan? Tidak juga. Lalu setan itu di mana? Ya, itu nanti pembahasannya, ya, sabar. Kita akan bahas setan. Kita akan bahas setan. Sabar saja. Ya, tapi jawaban untuk pertanyaannya, kalau kita lihat kronologinya bahwa setan itu ada di bumi setelah manusia diciptakan. Nah, sebelumnya di mana? Nah, sabar, ya. Nanti itu ada pembahasannya. Baik Pak. Oke, silakan Toro. Pak, saya mau bertanya Pak tentang ini, apa namanya? Kan kalau di tempat kami itu ada namanya satu apa ya? Kalau kayak pemimpin di daerah kami itu namanya kayak panglima gitu Pak. Nah, kalau panglima kami itu ngomong Pak, dia bilang kayak gini kan. Nah, kalau bukan kita siapa lagi, yang artinya itu dia pernah berkata kalau misalnya
kayak penjaga kita itu leluhur kita, nenek moyang kita itu dia bilang itu kayak apa ya, malaikat kita Pak. Tapi kalau misalnya kita sendiri, kita sebagai orang Kristen itu boleh nggak kita berpandangan kalau itu kayak sejenis roh-roh pengganggu kita Pak? Iya, oke. Tapi kan kalau mereka berasumsi atau mereka beranggapan kalau hal seperti itu menurut mereka apa ya, kayak pelindung mereka Pak. Iya. Roh nenek moyang itu ya. Yang dimaksudkan roh nenek moyang atau roh animisme, dinamisme? Bukan nenek moyang, tetapi roh lain yang tergolong kepercayaan misalnya semacam animisme atau dinamisme. Bukan ya. Jadi yang dimaksudkan roh nenek moyang atau roh yang bukan nenek moyang yang melindungi? Pokoknya yang pernah saya dengar itu kalau dia ngomong roh nenek moyang maksudnya kayak para leluhur-leluhur yang dulu itu Pak. Mereka yang apa namanya? Oke, itu berarti dari roh nenek moyang ya, para leluhur. Nah, yang harus kita perhatikan sebelum kita menjawab bahwa setiap kelompok manusia, setiap kepercayaan, setiap agama itu mempunyai konsep sendiri-sendiri. Ya, mempunyai konsep sendiri-sendiri. Sama seperti kalau ada pertanyaan, apakah roh nenek moyang saya itu adalah roh pelindung? Kalau roh pelindung berarti dia kan malaikat. Apakah nenek moyang saya adalah malaikat? Itu kan kalau kita tarik logika silogisme. Ya, logika silogisme kan gitu. Nenek moyang saya keturunan nenek moyang. Nenek moyang adalah pelindung. Ya. Malaikat adalah pelindung. Berarti kesimpulannya nenek moyang saya adalah malaikat. Nah, sekarang kalau Toro yakin nenek moyangmu itu disebut pelindung, apakah Toro yakin kamu keturunan malaikat? Kalau kita berasumsi bahwa roh nenek moyang itu adalah malaikat karena memang pekerjaannya pelindung, berarti kita keturunan malaikat. Nah, sekarang masuk akal enggak? Kalau tidak masuk akal, berarti bukan malaikat yang dimaksudkan oleh nenek moyang tadi. Nah, lalu kalau bukan malaikat, bisakah sesuatu itu dijadikan pelindung kita, menjadi pelindung kita? Oh, bisa-bisa saja. Bisa-bisa saja, apalagi itu kepercayaan ya. Kalau kamu misalnya saja Indra, Stephen, Toro itu menjadi kepala suku, kamu bisa bikin cerita sendiri untuk dijadikan agama di suku kamu. Versimu sendiri-sendiri. Ya, kamu bilang nenek moyangmu itu mungkin adalah makhluk alien yang dulu datang ke bumi dengan menggunakan pesawat Boeing 737 misalnya. Nggak masalah, ciptakan sendiri legendanya, ciptakan sendiri mitosnya. Tapi pertanyaannya, apakah benar cerita-cerita itu? Oke. Nah, seandainya saja dianggap oleh sekelompok itu benar bahwa nenek moyang itu disebut sebagai pelindung, ya bisa saja, ya bisa saja. Semua cerita bisa dikarang, tetapi faktanya, apakah roh manusia itu bisa menjadi pelindung? Tidak bisa. Kenapa? Karena roh kita pada saat kita mati, kita sudah pindah ke alam yang lain, yaitu alam dunia roh. Nah, alam dunia roh itu tidak sama dengan dunia kita. Itu berarti bahwa antara dunia roh, dunia alam kematian, dengan orang yang masih hidup, itu terdapat jurang yang tidak dapat diseberangi. Itu berarti bahwa tidak ada orang yang hidup yang sanggup ke dunia orang mati
dan juga tidak ada dunia orang mati sanggup datang ke tempat dunia orang hidup. Lalu siapa yang kemudian sering menampakkan diri menjadi orang-orang yang menyebut dirinya nenek moyang? Misalnya saja, saya tadi malam mimpi didatangi kakek saya. Saya pergi ke hutan ketemu dengan opung saya yang sudah meninggal 100 tahun yang lalu. Itu siapa, Pak? Yaitu setan. Loh, setan yang bagaimana, Pak, maksudnya? Setan yang menjelma, menyerupai opung kita, nenek moyang kita. Tetapi keadaan sesungguhnya nenek moyang kita sudah di alam dunia orang mati yang sudah berada di tempat yang tidak dapat terseberangi. Ya. Dan memang faktanya adalah bahwa kita nggak pernah lihat semua orang yang sudah mati. Iya, Pak, ya? Orang-orang yang sudah mati terlebih dahulu di atas kita, apa pernah kita lihat kehadirannya? Nggak pernah. Papa saya mati, saya nggak pernah lihat papa saya. Mama saya mati, oma saya mati, opa saya mati, dan semua keluarga di atas mereka, semuanya sudah mati. Saya tidak pernah lihat mereka. Kenapa? Karena dunianya berbeda. Bagaimana orang-orang yang mati, nenek moyang itu, leluhur itu, bisa melindungi kita? Kalau memang diyakini itu melindungi, dan itu bukan dalam konteks kekristenan, ya sudah pasti kuasa kegelapan. Begitu. Ya, jadi apakah kalau misalnya sama-sama memiliki pekerjaan melindungi, itu berarti malaikat? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Bodyguard juga tugasnya melindungi, tapi bukan malaikat. Itu. Setan bisa melindungi? Bisa. Bayangkan itu berapa banyak orang yang minta perlindungan setan dengan mempunyai jimat-jimat kekebalan tubuh, ya, jimat ini, jimat itu, jimat tidak bisa ditusuk, jimat tidak bisa dipukul. Itu kan perlindungan, ya kan? Tapi apakah itu dari malaikat? Tidak. Apakah itu pekerjaan malaikat? Tidak. Pekerjaan iblis, pekerjaan setan. Setan bisa melindungi, bisa. Tapi nanti dia minta upah yang harus kita bayar. Ya. Ya, jadi seperti itu. Ada lagi? Pak. Ya, silakan, Stephen. Ya, Pak. Kan manusia itu Tuhan menciptakan ada berbagai sifat-sifat, ya, Pak. Ya. Nah, pasti begitu juga malaikat juga pasti memiliki sifat-sifat yang Tuhan berikan. Ya. Nah, sifat-sifat malaikat itu kan pasti baik, Pak. Pasti memiliki kebaikan. Nah, ya. Apakah malaikat itu bisa emosi juga, Pak? Bisa marah gitu? Itu pertanyaan, Pak. Ya, oke. Malaikat itu bisa emosi enggak? Bisa. Bisa emosi. Emosi yang tidak berdosa. Emosional? Bisa. Malaikat bisa sedih? Bisa. Siapa bilang tidak bisa sedih? Malaikat bisa bahagia? Bisa. Bisa tertawa? Bisa. Itu perhatikan. Satu orang bertobat, malaikat itu akan bersorak-sorak di surga. Bersorak-sorak itu kan bahagia. Ya, Pak. Iya. Jadi emosional, bahagia itu emosional. Iya. Tapi kok emosionalnya emosional yang marah, Pak? Bisa? Bisa. Marah kan belum tentu dosa. Tapi apakah malaikat itu punya emosi? Punya.
Ya, ini saya catat lagi ya pertanyaannya. Apakah malaikat punya emosi? Punya, tapi lebih banyak ditahan emosinya. Ayo kita baca Yudas. Kitab Yudas. Yudas berapa, Pak? Yudas 9. 1 ayat 9. Silakan Stephen baca. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Iya. Amin. Jadi Mikael ini agak emosi dia. Iya, Pak. Kenapa? Dikatakan apa? Suatu perselisihan, bertengkar. dengan iblis, Pak. Iya, bertengkar dengan iblis. Ya, bertengkar kan perlu emosi. Iya, betul, Pak. Ya. Jadi itu perhatikan bahwa malaikat itu juga punya emosi, ya. Bisa sedih, Baik, Pak. bisa bertengkar, bisa marah, tapi walaupun dia malaikat itu bertengkar, ya, perselisihan bertengkar dengan iblis, malaikat tidak berdosa. Tidak berdosa, walaupun dia agak sedikit membentak, ya. Sedikit membentak karena emosi. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Itu kan sedikit membentak. Ya, Pak ya? Coba kalau misalnya Stephen ngomong kayak Iya, Pak. gini. Suara nada tinggi. Stephen ngomong kayak gini sama temannya, tapi ngomongnya lemah gitu. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Iya, ndak ada emosinya ya. Tapi kalau ada emosinya, berarti agak sedikit membentak-bentak itu ya. Tapi membentaknya juga nggak salah. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Wah, emosi ada, tapi tidak berdosa. Ya, gitu. Baik, Pak, terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ini baru permulaan ya. Ini baru pendahuluan. Jadi masih banyak pembahasan kita tentang malaikat. Ya, tapi tentu waktu kita tidak akan kita habiskan hanya untuk membahas malaikat ya. Kita harus bagi-bagi karena ada pembahasan tentang iblis juga yang menarik ya, pembahasan tentang manusia dan seterusnya. Nah, jadi nanti dalam pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi tentang malaikat, dan setelah itu baru kita bahas tentang siapa sebenarnya iblis. Bagaimana saat mulanya? Ya. Siapa sebenarnya dia? Ya. Gitu. Karena katakan kita harus mengenal iblis gitu. Betul enggak? Betul ya? Ya, segala Kan, iya. Kan ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau kamu mau sayang iblis, kamu harus kenal iblis dulu. Nggak ya? Maksudnya kita mengenal itu supaya kita bisa melawan dia. Tak kenal maka tak tahu, Pak. Dengan maka tak sayang. Iya. Oke. Kita akhiri pertemuan kita sore hari ini. Dan nanti kita akan jumpa lagi di hari Jumat mendatang. Ya, silakan yang berdoa. Baik, Pak.